Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala sayyidil mursalin wa ba'du. Saya mahasiswa S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan disertasi saya tentang pendidikan calon ibu dan implementasinya pada pendidikan pranikah di Kementerian Agama. Dan dari penelitian saya dihasilkan satu modul pengembangan untuk bimbingan calon ibu terkait dengan program pranikah. Dan dari hasil penelitian saya ada beberapa poin penting untuk bisa menyiapkan calon ibu dengan satu sesi, dengan satu pelatihan yang terdiri dari 5 sesi dan 5 tema besar tentunya. Dan yang pertama, untuk modul pengembangan modul ini, sesi terkait dengan bagaimana menyiapkan calon ibu untuk bisa memahami secara luas tentang peran pentingnya. Nah, dari 5 sesi ini kita bagi 2. Ada sesi di mana sebelum menikah atau pranikah, dan ada 3 sesi setelah menikah. Karena sesungguhnya modul ini menggambarkan tentang persiapan secara komprehensif dari calon ibu ketika dia nanti akan menikah. Yang sesi pertama temanya adalah tentang hakikat pernikahan dalam Islam. Ini menggambarkan tentang satu pemahaman yang harus difahami oleh calon pengantin, wabil khusus sesuai dengan judul penelitian saya, yaitu calon ibu adalah seorang calon pengantin putri. Dia harus memahami terkait dengan bagaimana pernikahan dalam perspektif Islam. Hakikatnya dari pernikahan itu bukan sebatas seremonial di hari H atau kebutuhan biologi semata, tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan oleh manusia siapapun, dan utamanya dari setiap tujuan pernikahan adalah bagaimana ia menyiapkan diri untuk bisa sukses duniawi dan selamat ukhrawi. Ini penting sehingga seorang calon istri atau calon ibu, dia harus memahami hakikat pernikahan dalam Islam yang akan membawa dia rumah tangga bahagia di dunia, dan dia selamat nanti dari api neraka di akhirat karena tanggung jawabnya. Sesi yang kedua berbicara tentang pendidikan seks dalam Islam. Ini juga adalah tema yang sangat penting untuk calon ibu khususnya, bagaimana ia memahami tentang pendidikan seks yang juga akan diajarkan kepada anak-anaknya. Pendidikan seks dalam Islam tentu sangat luas, tidak hanya sebatas terkait dengan masalah-masalah yang biologis semata, tetapi juga pendidikan seks adalah pendidikan bagaimana seorang anak menutup auratnya ketika ia sudah balik, kemudian dia menjaga aturan-aturan agama terkait dengan harus tahu hukum mandi wajib, dan terkait dengan perempuan dia juga harus tahu bagaimana proses masa haid dan seterusnya. Kemudian di sesi yang ketiga, tema utamanya adalah tentang pendidikan calon ibu. Ini pasca nikah, dan pendidikan calon ibu itu menggambarkan tentang kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Dia harus tahu apa yang kemudian harus dia lakukan. Tentu secara bertahap, bahwa pendidikan calon ibu ini menyiapkan seorang ibu yang memang secara pengetahuan dia mampu untuk menyelami, kemudian juga secara psikis
dia harus siap ya menerima satu kehadiran anak dalam rumah tangganya. Karenanya pendidikan calon ibu ini menjadi inti dari bagaimana seorang ibu dia menjadi ibu yang sukses dalam rumah tangganya dengan menyiapkan diri. Kemudian terkait dengan sesi yang keempat, temanya tentang pendidikan anak dalam Islam. Nah, pendidikan anak dalam Islam ini menggambarkan tentang memahami dunia anak ya, mulai dari pralahir ya, sampai kemudian melahirkan dan seterusnya. Pralahir dalam hal ini tentu adalah masa-masa menjelang kehamilan. Dia harus tahu bagaimana menyiapkan diri agar anaknya lahir menjadi anak yang soleh dan soleha, tentu dengan aturan dan adab-adab yang diajarkan oleh agama. Nah, di dalamnya nanti ada bagaimana ia berusaha untuk bisa maksimal ibadah dan memohon kepada Allah untuk meminta keturunan yang baik ya, kemudian menjaga makanan dan minuman yang halal, karena itu akan menjadi benih yang kemudian akan menjadi bahan ya untuk kita konsumsi, dan dari situlah kemudian Allah akan berikan benih-benih kehidupan untuk calon anak kita. Kemudian setelah itu dia juga harus memahami bagaimana masa setelah melahirkan, masa pendidikan mulai dari 0 hari sampai kemudian ia masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Selama itu menjadi kewajiban orang tuanya, seorang ibu dia harus paham tentang pendidikan anak. Dan yang terakhir ya, sesi yang kelima ini juga pasca pernikahan, bagaimana seorang ibu dia mampu memahami tentang bimbingan ibadah praktis. Nah, bimbingan ibadah praktis ini menjadi penting untuk difahami, sekaligus seorang ibu dia menjadi guru bagi anak-anaknya. Dan tentunya ibadah praktis yang dimaksud adalah ya ibadah harian seperti sholat, kemudian doa, kemudian puasa dan yang lainnya. Dia harus memahami itu dengan baik, karena itu nanti akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ketika anaknya belajar sholat ya, dia akan melihat bagaimana sholat ibunya dan seterusnya. Nah, dari 5 tema usulan atau modul alternatif ini ya, yang menggambarkan tentang 5 tema besar: hakikat pernikahan dalam Islam, kemudian pendidikan seks dalam Islam, kemudian pendidikan calon ibu, pendidikan anak, dan bimbingan ibadah praktis. Ini yang saya telah teliti dalam tema atau dalam disertasi saya, dan semoga ini menjadi satu kontribusi yang positif untuk para calon ibu khususnya, dan untuk semua ya, ketika membutuhkan sebuah edukasi atau pelatihan, maka mudah-mudahan ini menjadi satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai cara kita untuk menguatkan peran kita di rumah tangga, peran ibu, peran ayah, dan seterusnya. Saya kira itu sebagai sebuah resum dari penelitian yang saya lakukan dan menjadi sebuah disertasi sebagai sebuah kajian akademik ya, yang di dalamnya tentu dari sumber-sumber yang cukup banyak ya. Saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.